Atas alasan apa mereka yang mengaku Islam rahmatan lil alamin tidak mengetahui tauhid asma wa sifat? Sebetulnya Pak, lagi-lagi tadi alasan global karena di otaknya ada syubhat, mengikuti ayat-ayat mutasyabihat. Kemudian langkah yang kedua yang menyebabkan itu karena mereka selama ini yang didengar dari arah orang-orang yang memahami secara miring, tidak mencoba untuk mendengar penjelasan asma wa sifat dari ulama-ulama rabbani, dari salafus soleh. Bagaimana Imam Al-Auza'i, Imam Al-Hasanul Basri, terus kemudian Imam Syafi'i sendiri Pak, maaf, mereka tidak mau dengar karena mereka maunya Imam Syafi'i cuman fikih. Makanya sering katakan mereka di dalam masalah akidah Asy'ari, fikih Syafi'i, akhlak Ghazali, tarekat Qadari, ekonominya Yahudi, politiknya demokrasi. Nah itu klop. Dan itu sudah paket. Dan rata-rata dimanapun. Ya. Sehingga dan sekalian kecenderungan agamanya adalah gaduh-gaduh. Walhasil Imam Syafi'i itu sering dimentai akidahnya, pikirannya. Dan anehnya ketika dia bicara ahli sunnah, hanyalah dia, hanyalah Asy'ari, hanyalah Maturidi. Selain itu semua sesat. Tidak sadar bahwa Imam Syafi'i itu tidak pernah Maturidi dan Syafi'i. Ada orang yang ketika saya dialog dengan Profesor Dr. Aqil Munawwar, di antara penanya mengatakan, siapa bilang Imam Syafi'i itu Salafi? Menurut saya Imam Syafi'i itu Asy'ari Maturidi. Mas, sebentar Mas, Imam Syafi'i itu lahirnya kapan, matinya kapan? Imam Asy'ari lahirnya kapan, matinya kapan Mas? Mana ada orang belum lahir sudah punya aliran sehingga diikuti Imam Syafi'i? Yang benar dong antum, langsung telep. Ya kan Imam Syafi'i wafat tahun 205 Hijriah. Imam Asy'ari wafat tahun 334 Hijriah. Lah Imam Syafi'i udah wafat itu beliau baru lahir. Mana ada orang belum lahir sudah punya aliran sehingga diikuti oleh Imam Syafi'i? Aneh antum berpikir. Itu yang menanyakan itu akhirnya menulis kitab Sejarah Salafi Wahabi itu. Anak jatuhin di forum itu, dia mangkal dia. Awas loh, nanti saya akan tulis kesesatan Salafi. Diancam gitu di depan saya. Nggak lama keluar bener itu. Itu aneh mereka. Nah, hadirin sekalian, memang di era abad ke berapa ya, mulai 4 itu, karena Asy'ari itu muncul abad keempat 334, itu perguliran Asy'ari Maturidi. Itu Maturidi juga sezaman ya, karena beliau hidup wafat tahun 332, ada yang mengatakan 333, hampir satu zaman. Semua hampir Asy'ari, sampai ulama-ulama seperti selevel Imam As-Suyuti, begitu juga Imam Nawawi, Imam Al-Hafidh terpengaruh. Walaupun telah banyak tahqiq, mereka itu sama sekali tidak bisa dikatakan Asy'ari. Mereka terpengaruh. Ya wajar, seorang ulama kadang-kadang terpleset, kadang-kadang mengalami ijtihad-ijtihad yang salah. Tapi secara umum Imam Nawawi adalah ahli sunnah, secara umum Imam Al-Hafidh adalah ahli sunnah. Nah, pemikiran Asy'ari Pak, antum tahu nggak? Pertama, mereka itu pengikutnya Mu'tazilah. Mu'tazilah itu masuk ke dalam kelompok ta'til atau mutasyabih atau musyabbih. Ta'til. Kelompok ta'til itu terbagi menjadi 3. Kelompok ta'til yang total, yang didominasi oleh Jahmiyah. Makanya Jahm bin Safwan itu menggulirkan 3 pemikiran paling berbahaya yang menjadi biang kerok kesesatan sampai ila yaumil qiyamah. Yang pertama menggulirkan isu Jabriyah. Terus kemudian yang kedua adalah ta'til. Yang ketiganya adalah irja. Inilah pemikiran yang diusung, digulirkan, dilahirkan oleh Jahm bin Safwan sehingga menjadi tokoh Jahmiyah. Itu. Nah, mereka tidak percaya sama sekali nama sifat Allah. Nama sifat Allah yang di dalam Al-Quran itu majazi. Yang hakiki ada dalam zat Allah yang tidak bisa dibaca, diketahui dan pahami oleh manusia. Nah, ini lagi-lagi logika Pak.
Makanya antum harus hati-hati logika. Nama Allah, sifat Allah yang hakiki, nggak bisa disentuh, dipegang oleh manusia, seperti api. Antum pegang panas nggak? Tapi kalau antum tulis, antum pegang tulisannya api, panas nggak? Nah, firman Allah yang di kertas itu sebetulnya seperti api. Hakikinya ada di dalam Allah, zatnya ada dalam zat Allah. Yang ada di kertas ini hanya majazi, termasuk nama sifat Allah. Nah, di sini akhirnya beliau mengatakan kalamullah. Ini Jahmiyah menegaskan kalamullah itu hakikah indan nas ketika dilafadzkan, majazi fil Quran. Nah, di sini Abul Hasan Al-Asy'ari mencoba untuk merubah sedikit dengan mengira ingin menghindar dari kesesatan Jahmiyah dan juga akhirnya Mu'tazilah. Kalamullah ketika dilafadzkan manusia, ibarah, hanya ungkapan ibarat yang hakikinya ada di zat Allah, syai'un wahid, perkara satu yang tidak bisa dipecah-pecah. Ketika diungkapkan bahasa Arab jadi Quran, Suryani jadi Taurat, Ibrani jadi Injil. Jadi ungkapan, ibarah. Oleh karena itu salafun salih dan para ulama salaf menegaskan bahwa Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Di antaranya yang digulurkan oleh Imam Ahmad, haqiqah indallah wa haqiqah indan nas. Jadi manusia melafadzkan kalamullah ini hakiki, dan yang ada di dalam Al-Quran juga hakiki, ya. Dan ini semuanya yang menyebabkan Imam Ahmad dipenjara. Bahkan dia katakan dia adalah mujahid yang abad setelah Imam Asy-Syafi'i. Imam Mujaddid setelah Imam Asy-Syafi'i adalah beliau. Dengan demikian ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Nah, Asy'ari, Abul Hasan Al-Asy'ari sebelum dia berubah kembali kepada salafun saleh karena mengalami 3 fase. Fase Mu'tazilah, kemudian mendirikan madrasah mandiri namanya Asy'ariyah yang akhirnya diikutin semua. Makanya aliran yang tokohnya nggak ada, pemikirannya masih ada, ya satu-satunya ini, Pak. Rata-rata aliran itu tokohnya ada, alirannya ada, tapi ini tokohnya tobat, alirannya masih dipertahankan. Lucu, paling lucu di dunia ini. Nah, dia sebelumnya mempertahankan nama Allah itu cuma ada 20 nama sifat. Nah, akhirnya beliau rujuk kepada Ahlus Sunnah, kepada akidahnya salafus saleh dengan menulis kitab Al-Ibanah, dan juga ada kitab, ya, Aqidah Ahlus Sakhrah. 2 kitab ini sudah menjadi bukti kuat bahwa Abul Hasan Al-Asy'ari adalah bertaubat, rujuk kepada Ahli Sunnah wal Jamaah. Cuma permasalahannya beliau belum tuntas di dalam merujukkan pemahaman Al-Quran kalamullah. Soal masalah Al-Quran belum tuntas, sehingga masih banyak di sana perkara-perkara yang harus kita dudukkan. Begitu juga Al-Kasab, itu kan masalah takdir, itu kan ada 3 aslinya. Qadariyah mengatakan perbuatan manusia itu diciptakan manusia. Jabriyah semua diciptakan oleh Allah. Sementara Ahli Sunnah wal Jamaah, perbuatan manusia itu hakiki ketika dinisbatkan kepada manusia, maksudnya hakiki perbuatan manusia, hakiki juga kehendak Allah. Alias wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Secara hakikat, apa yang dilakukan oleh manusia itu benar-benar dilakukan oleh manusia, tapi semua itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tapi Abul Hasan Al-Asy'ari, Asy'ariyah mengatakan perbuatan ketetapan takdir itu hakiki dari Allah, kasab dari manusia. Nah, makanya Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Syifaul Alil mewanti-wanti, waspadailah kasabnya Abul Hasan Al-Asy'ari karena masih mengandung subhat. Jadi bukan kehendak manusia, tapi dia mengistilahkan kasab. Artinya manusia itu punya usaha yang bentuknya kasab, tapi kehendak itu semuanya milik Allah. Jadi ada miring-miring masih ke mana? Ke Jabriyah. Kalau enggak kepada Al-Jabr tadi, Jabriyah atau Jahmiyah. Ini saja, wallahu a'lam bishawab.